kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengambil satu surat dalam Al-Quran ataupun beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim tentang kisah ini. Kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berujung kepada syariat kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Kenapa Ibrahim alaihi salatu wassalam mengaitkan anak yang diinginkannya adalah anak yang saleh? Karena betapa banyak orang tua yang memiliki anak tetapi berharap kematian kepada anaknya, karena anak-anaknya tidak saleh, durhaka kepada orang tuanya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah untuk dianugerahkan anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sangat penyabar. Maksudnya Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dimulai ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan Ismail kecil biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang kering kelontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, bahkan tidak ada makanan dan minuman. Hajar diletakkan di sebuah lembah yang kelak di lembah itu akan dibangun Baitullah Al-Haram. Di sini Ibrahim alaihi salatu wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan putranya. Padahal kelahiran Ismail itu ditunggu-tunggu, karena Ibrahim alaihi salatu wasallam sudah berusaha untuk meminta kepada Allah agar memiliki keturunan sampai putus asa, hampir-hampir putus asa, sampai akhirnya kemudian dia pun lanjut usia dan menua, barulah kemudian dianugerahi putra yang sangat dicintainya Ismail alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meletakkan Ismail di sebuah lembah yang bisa saja kemudian dihadapkan kepada kematian. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar pun hanya mengatakan, idzan lan yudayyi'un Allah. Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan diriku di sini. Pergilah kau Ibrahim. Maka Ibrahim pun kemudian pergi meninggalkan Hajar dan putra tercintanya Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika Ismail sampai pada usia as-sa'ya, artinya Ismail sudah tumbuh besar. As-sa'ya itu artinya sudah menganjak remaja, di mana Ismail bisa diajak ke sana kemari oleh orang tuanya. Artinya adalah Ibrahim ini sedang senang-senangnya dengan Ismail. Bisa diajak jalan ke sana, diajak jalan ke sini, disuruh mengambil sesuatu, disuruh mengantar sesuatu, diajak berbincang-bincang, ngobrol. Itulah makna sa'ya di sini. Artinya bahwa Ismail ini tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa di mata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba
ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail dalam mimpinya, maka kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam termenung, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk menyembelih putra tercintanya yang selama ini ditinggalkannya, setelah kemudian besar tiba-tiba disuruh menyembelihnya. Tetapi Ibrahim tahu ini perintah Allah, karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Ibrahim memanggil Ismail alaihi salatu wassalam, diajak jalan, dijauhkan dari ibunya. Kemudian dia mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam bapakmu bermimpi, dalam mimpi bapakmu itu bapakmu menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun ini wahyu dan perintah, Ibrahim tidak langsung mengambil pisau kemudian menggeret Ismail dan menyembelihnya, tidak. Ibrahim memberikan pilihan kepada putranya dan mengatakan, fangdur madza tara, pikirkanlah wahai putraku, bagaimana pendapatmu ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Ismail adalah putra Khalilur Rahman dan putra daripada seorang ibu yang sangat tawakal kepada Allah Azza wa Jal Hajar, maka dia tumbuh menjadi anak yang betul-betul taat kepada Allah dan juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Lihat bahasa Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya abati if'al ma turid, tetapi bahasanya if'al ma tu'mar. Kalau seandainya bahasanya wahai bapakku, kerjakan apa yang kau kehendaki, berarti menunjukkan bahwa penyembelihan ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bahasanya ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan, artinya Ismail paham bahwa ini bukan kehendak ayahnya, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni, engkau akan mendapatkan diriku insyaallah. Subhanallah, lihat bahasa Quran. Ismail mengatakan insyaallah, seolah-olah Ismail mengatakan seperti ini, kalau memang dengan menyembelihnya dirimu kepadaku wahai ayahku kau redha, dan Allah juga redha kepadamu, maka begitu juga diriku. Karena kalaupun seandainya saya mau tetapi Allah tidak mau, belum tentu kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail hendak menyerahkan seluruh daya dan upayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan diriku jika Allah mau, kata Ismail, aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dalam sebuah riwayat, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Ismail ke Jumratul Aqabah, tempat orang lempar jumrah dalam manasik haji. Tiba-tiba kemudian syaitan datang memberikan was-was kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Ibrahim, atadbahu ibnaka li ajli ru'ya, apakah engkau akan menyembelih putramu gara-gara mimpi saja? Pikirkan wahai Ibrahim, itu hanya mimpi saja.
Itu bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim tahu ini adalah syaitan, maka dia mengambil 7 butir batu kemudian dilemparnya Allahu Akbar sampai 7 kali. Maka kemudian Ibrahim beralih kepada tempat lempar jumrah yang wusta, yang tengah-tengah. Rupanya syaitan datang lagi dan mengatakan, atadbahu ibnataka li ajli ru'ya ya Ibrahim, apakah engkau akan menyembelih putramu gara-gara mimpi saja? Itu hanya mimpi, itu bukan perintah Allah. Maka dia pun kemudian Ibrahim mengambil 7 batu lagi kemudian dilempar lagi dengan bertakbir Allahu Akbar. Akhirnya Ismail pun pindah ke tempat lempar jumrah yang sugra, yang paling kecil. Rupanya syaitan pun datang lagi dan mengatakan, ya Ibrahim, atadbahu ibnataka li ajli ru'yatika, apakah engkau akan menyembelih putramu gara-gara mimpimu? Akhirnya kemudian Ibrahim pun melempar 7 batu dan akhirnya menjadi sebuah manasik haji ketika melempar jumrah. Dan kisah ini juga disebutkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan juga Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ata Ibrahim al-Khalilullah al-manasika urida lahu syaitan inda jamratil aqabah. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam sampai saja di tempat manasik untuk menyembelih putranya Ismail, tiba-tiba syaitan datang di jamratul aqabah, faramahu bisab'a khasayat. Kemudian Ibrahim pun melempar dengan 7 butir kerikil, hatta saha fil ardi, sambil berteriak. Summa urida lahu inda jamrati tsaniyah. Kemudian syaitan pun menampakkan dirinya ketika di jamrah yang kedua. Faramahu bisab'i khasayat. Ibrahim pun melempar dengan 7 kali butir kerikil, hatta saha fil ardi, sampai syaitan pun kemudian berteriak dan lari dari bumi. Summa urida lahu indal jamrati tsalitsati faramahu bisab'i khasayat hatta saha fil ardi. Maka pada jamrah yang ketiga atau jamrah sughra, setan datang lagi, Ibrahim pun melempar lagi dengan 7 kali lemparan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai berdialog dengan Ismail. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam bersedih, tentu seorang ayah menyembelih putranya tidak segampang apa yang kita kisahkan. Kondisi di lapangan tentu jauh lebih menyedihkan dibandingkan kisah siapapun yang berkisah tentang kisah yang menegangkan ini. Sampai-sampai Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan dan memberikan 2 syarat, dan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, silahkan laksanakan perintah Rabbmu. Yang kedua, ya abati, wahai bapakku, la taqtulani wa wajhi alal ardi, jangan kau bunuh diriku sebelum wajahku kau tempelkan di bumi. Artinya jangan sampai kemudian disembelih di leher, tetapi disembelih di tengkuk. Sebab kalau seandainya disembelih di leher, tentu Ibrahim akan memandang wajah putranya, kemudian merasa kasihan, akhirnya tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Maka Ismail meminta bahwa sembelihlah di tengkuk, artinya disuruh dipendamkan wajahnya ke tanah. Alasannya supaya darah ini tidak mencecer ke pakaiannya, sehingga ketika kau pergi tiba-tiba melihat darah diriku, maka ibuku akan sedih. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bala, ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya peristiwa ini sebuah bala, ujian berat bagi Ibrahim alaihi salatu wasalam, sampai Allah berikan 3 penguat. Inna hadza lahuwa, ada huruf taukid inna, kemudian lam taukid lagi di sini, kemudian ada dhamir lagi, sampai 3
taukid, dijadikan satu kalimat dalam ayat ini, inna hadza lahuwa al-bala'ul mubin, menunjukkan bahwa ini memang ujian paling berat yang dilalui Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bayangkan di masa muda Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat berat, dilempar oleh Namrud ke dalam api. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan tawakal kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sekarang Ibrahim sudah tua, sudah renta, sudah pun hampir putus asa untuk mendapatkan keturunan karena sudah tua menua. Tetapi karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba Ibrahim diberikan putra Ismail, dan itu putra pertamanya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qad ibtala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahun. Dan Ibrahim sudah banyak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat Allah, dengan perintah-perintah Allah. Fa'atammahun, tapi Ibrahim selalu berhasil melaksanakannya. Termasuk dalam peristiwa ini, Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyembelih Ismail, sebenarnya apa tujuannya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji dengan ujian yang lain saja? Bukankah banyak ujian? Kenapa mesti menyembelih Ismail? Para ulama menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala hendak membersihkan hati Ibrahim. Allah hendak membersihkan hati Ibrahim supaya tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu Ibrahim sudah mulai agak sedikit cinta dengan Ismail putranya, ya, karena bagaimanapun itu putranya. Nabi SAW saja ketika meninggalnya Ibrahim dia menangis. Ini sekarang disuruh dibunuh pula dan disembelih, dan disuruh dia yang menyembelihnya sendiri, bukan disuruh orang lain. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji, betul-betulkah Ibrahim itu hanya cinta kepada Allah, ataukah Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah luntur kecintaannya sehingga ada makhluk selain Allah yang kemudian mengganggu kecintaannya. Karena bagaimanapun dari 25 Nabi dan Rasul yang mendapatkan atau disematkan gelar Khalilur Rahman hanya 2. Pertama Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khalil itu lebih tinggi dibandingkan Al-Habib. Al-Hub tingkat tinggi adalah khullah. Kecintaan tingkat tinggi itu disebut khullah. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah manusia yang merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan hatinya tidak ada satupun makhluk kecuali hanya diberikan kepada Allah. Maka Allah ingin uji itu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih Ismail. Ketika Ismail sudah dibaringkan, mukanya sudah terpendam di tanah, pisau ini sudah diletakkan di leher Ismail, di tengkuk Ismail, dan sudah dijalankan. Artinya sudah mulai dijalankan. Tetapi bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Dialah yang menjadikan tongkat Nabi Musa menjadi ular. Dia pula yang menjadikan api menjadi dingin sehingga tidak terbakar Ibrahim. Maka dia pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan pisau itu melukai sedikit pun leher Ismail alaihi salatu wassalam. Justru tiba-tiba ada panggilan dari langit dan mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu. Sungguh demikian itu, inna kadzalika nazzil muhsinin, sungguh demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak jadikan pisau itu tajam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menganggap bahwa Ibrahim ini sudah lulus ujian.
betul-betul Ibrahim alaihi salatu wasalam siap melenyapkan putranya, hanya memberikan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menganggap itu sudah kelulusan Ibrahim dari ujian yang sangat berat ini. Makanya Allah jadikan pisau itu tidak tajam dan tidak melukai Ismail alaihi salatu wasalam, karena Ibrahim sudah lulus dari ujian. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, an saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu dan engkau sudah lulus ujian. Inna kadzalika nazzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa yang terjadi setelah itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa fadainahu bidzibhin azim. Tiba-tiba Ibrahim ketika mendengar teriakan dari langit, dia pun mendongak ke langit. Rupanya malaikat datang dari langit membawa kambing dari sorga. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, warna kambingnya adalah al-kabsu abyad aqram, jadi kambing yang sangat putih bersih, kemudian bertanduk. Dan itulah kambing dari sorga didatangkan Allah subhanahu wa ta'ala lewat para malaikat untuk mengganti Ismail. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kemudian kambing pun ketika sampai ke bumi, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam disuruh menyembelih kambing dan meninggalkan Ismail. Dan Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kisah ini akan diceritakan bagi orang-orang setelah Ibrahim alaihi salatu wasallam sejak peristiwa itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyembelih Ismail, dan Allah ganti dengan kambing yang sangat besar, kambing gibas. Akhirnya menjadi sebuah syariat kurban sejak zaman Ibrahim sampai hari ini. Oleh karena itulah maka bagi anda yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan diberikan kemampuan, ada harta lebih selain harta yang anda gunakan untuk melaksanakan kewajiban memberikan makan dan anak istri, maka berkurbanlah, karena kurban itu syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada hadis walaupun dhaif mengatakan bahwa kurban itu setiap satu helai bulu kambing satu kebaikan, dan kurban itu salah satu syiar daripada syiar-syiar Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.